Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis dan hasil karakterisasi dari penelitian yang berjudul Komposit Nanomaterial Manganoside Arang Sawit, Optimalisasi Kondisi dan Uji Kemampuan Komposit untuk Degradasi Zat Warna. Selamat menyaksikan. Penelitian ini dilakukan dengan 3 tahapan yang dilaksanakan dalam 3 tahun. Adapun indikator capaian pada tahun pertama yaitu dilakukan proses sintesis komposit nanomaterial dengan variasi kondisi sintesis yaitu suhu kalsinasi, waktu kalsinasi, dan massa arang sawit. Sedangkan pada tahun kedua akan dilakukan karakterisasi komposit hasil sintesis dengan instrumen SIM dan TIM untuk melihat morfologi dan struktur permukaan. Lalu dilakukan pengujian luas permukaan dan porositas menggunakan instrumen BET dan dilakukan juga pengujian gugus fungsi menggunakan instrumen IR dan Raman. Selain itu juga akan dilakukan karakterisasi sifat termal dari komposit hasil sintesis. Dan pada tahun ketiga akan dilakukan degradasi heterogenis katalis dengan metode Fenton-Lake dengan variasi kondisi degradasi yakni massa katalis, volume oksidan yaitu hidrogen peroksida, dan konsentrasi awal dari larutan Mb. Kajian terhadap nanomaterial sedang dikembangkan saat ini karena keunggulan sifat mekanik, listrik, optik, dan magnetiknya. Pengembangan teknologi nano telah dikembangkan seperti dalam bidang medis, bioteknologi, serta industri tekstil. Sifat nanomaterial dapat diatur sesuai keperluan dan keinginan melalui pengontrolan ukuran, bentuk, kondisi sintesis, dan fungsionalitas yang sesuai. Oksida mangan merupakan oksida logam yang dapat dikembangkan menjadi nanomaterial dan memiliki banyak aplikasi di bidang katalis. Pemanfaatan oksida mangan untuk berbagai aplikasi sangat bergantung kepada struktur yang dimilikinya. Kondisi preparasi dan prekursor juga mempengaruhi struktur oksida mangan yang dihasilkan, sehingga morfologi, luas permukaan, dan kristalinitasnya turut terpengaruhi. Dengan demikian, oksida mangan dengan struktur yang berbeda akan memberikan aktivitas katalitik yang berbeda. Nanopartikel manganoside menunjukkan potensi untuk dikembangkan sebagai katalis. Selain itu, manganoside dalam bentuk komposit sudah dikembangkan. Dalam hal aplikasi sebagai katalis, komposit manganoside arang sawit berhasil disintesis menggunakan metode Sol-Gel yang menunjukkan potensi untuk dikembangkan sebagai katalis karena menghasilkan luas permukaan yang besar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait komposit nanomaterial manganoside yang disupport oleh arang sawit. Sebelum dilakukan proses sintesis nanokomposit nanomaterial manganoside arang sawit, dilakukan pengambilan dan aktivasi arang sawit yang akan digunakan. Arang sawit diperoleh dari PT Agrolestari yang terletak di Kabupaten Kuantan, Singingi. Kemudian diaktifasi menggunakan larutan HCl atau hidrogen klorida untuk memperluas permukaan dan memperoleh SiO2, di mana SiO2 yang diperoleh akan lebih banyak akan mempengaruhi aktivitas katalik komposit nanomaterial manganoside arang sawit. Arang sawit yang telah diaktifasi selanjutnya digunakan dalam proses sintesis komposit nanomaterial. Bahan yang digunakan untuk membuat manganoside yaitu kalium permanganat dan glukosa dengan perbandingan komposisi 2:3. Proses sintesis dilakukan dengan metode Sol-Gel dengan cara padatan glukosa dilarutkan ke dalam larutan kalium permanganat lalu diaduk selama 3 menit. Kemudian dilakukan penambahan arang sawit yang telah diaktifasi dan diaduk kembali. Setelah tercampur sempurna, campuran didiamkan selama 1 jam sehingga akan terjadi reaksi eksoterem dan reaksi oksidasi reduksi, di mana kalium permanganat akan tereduksi sedangkan glukosa akan teroksidasi. Setelah 1 jam akan terbentuk gel berwarna coklat kehitaman. Selanjutnya, gel yang terbentuk dicuci dengan aqua DM, lalu di oven untuk menghilangkan kandungan air. Setelah di oven, maka dilakukan proses kalsinasi. Selanjutnya, dilakukan pencucian kembali dengan aqua DM dan hidrogen klorida lalu dilakukan pengovenan kembali.
Komposit nanomaterial hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan beberapa instrumen. Berikut hasil karakterisasi menggunakan instrumen XRD untuk mengetahui struktur dan ukuran kristal. Selanjutnya merupakan hasil karakterisasi menggunakan BET untuk mengetahui ukuran dari luas permukaan nanomaterial hasil sintesis. Kemudian berikut hasil dari karakterisasi menggunakan Raman dan FTIR untuk pengujian gugus fungsi dan vibrasi Mn dengan O. Demikianlah video mengenai proses sintesis komposit nanomaterial manganosid arang sawit dan hasil karakterisasinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.